Iya, yang menjadi pertanyaan adalah uji ulang pra-peradilan ataupun peradilan maksud kami mengenai kasus Vina dan Eki ini perlukah gitu? Itu menjadi pertanyaan dan kita akan membahasnya di pagi hari ini. Ya. Sudah bergabung bersama kami Prof. Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Al-Azhar. Selamat pagi, Prof. Pagi, Mbak. Baik. Sehat ya, Prof ya? Alhamdulillah. Semangat ya, kita akan membahas mengulik-mengulik ya. Semakin menarik. Iya, akan semakin menarik ya. Kemudian ada Irjen Purnawirawan Arianto Sutandi, Penasehat Ahli Kapolri. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Mbak. Selamat Sehat pagi, ya, Pak ya? Mbak. Tetap Alhamdulillah, semangat. makasih. Kemudian juga ada Pak Farid Waji, anggota Komisi Yudisial 2015 hingga 2020. Selamat pagi, Pak Farid. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlebih dahulu ke Pak Rianto. Ini seberapa urgensinya eksaminasi dilakukan dan apakah ketika eksaminasi dilakukan ini akan membuat terang benderang? Baik, terima kasih, Mbak. Masalah urgensi apa tidak, ya saya tidak bisa memberikan jawaban. Tetapi ya gini, ini jadi seakan-akan peradilan yang dulu itu, 2016 itu, sangat tidak berjalan sesuai dengan proses yang seharusnya. Oke. Akibat daripada publik yang mendapatkan informasi mengenai kejadian itu ya. Ya. Sayangnya kejadian itu kan cuma dari film, kemudian dari pernyataan media sepotong-sepotong dan sebagainya. Sehingga publik sekarang sudah terkooptasi bahwa sistem kerja polisi dulu nggak bagus, gitu ya. Termasuk juga sistem peradilan waktu itu perlu dipertanyakan kan, gitu kan. Makanya banyak yang menuntut seperti itu ya. Tapi pengalaman saya sebagai penyidik 50 tahun ya, apabila kasus ini diekspos seperti ini, hampir semua kayak gini yang terjadi. Selalu timbul pro dan kontra gitu. Nah, timbul pro dan kontra itu endingnya kepada di peradilan sebetulnya. Karena di situ sudah akan diteliti dari sudut ya, yang melaporkan bagaimana, yang menuntut bagaimana, yang membela bagaimana, itu dikupas habis di situ. Cuman kan selama ini nggak pernah diekspos gitu. Sebagai contoh saja sekarang ya, ini polisi kan saya sarankan sampaikan kepada publik apa yang kamu kerjakan gitu. Yeah. Ada yang mengkritisi gara-gara polisi menyampaikan kepada rakyat lah sekarang jadi banyak pertanyaan gitu. Ya kayak gitu ya. Kalau bagi saya eksaminasi daripada peradilan ini menurut saya ya akan percuma karena begini, sudah ada sistem hukum, terjadi sengketa di masyarakat itu ada positif dan negatif. Sengketa begitu ya, itu hanya pakai karena ini masuk dalam ranah pelanggaran pidana atau kejahatan ya, itu ya pakai di sistem yang sudah diatur dalam KUHP, acara pidana. Acara pidana itu ya pertama kali dari didapatkan laporan ya, kemudian polisi bagiannya adalah menyidik itu mencari terangnya perkara gitu, kemudian hasil penyidikan itu diungkapkan di dalam berkas, kemudian diserahkan kepada jaksa. Jaksa itu meneliti apakah ini cukup unsur pidananya dan prosesnya benar sehingga bisa dipakai untuk penuntutan. Kemudian dikirimkan hakim. Disitulah hakim meneliti kebenaran daripada apa yang terjadi di lapangan itu dengan dasar BAP dan kemudian mencari saksi-saksi yang meringankan atau memberatkan. Disitulah kemudian hakim memutus. Ini kan proses itu sudah dilakukan semua gitu. Nah, tapi kan sekarang dianggap wah itu semua kong kali kong itu nggak benar semua kan, seakan-akan dipojokkan kayak gitu. Polisi dengan jaksa dengan hakim sepakat untuk memenjarakan orang ini. Itu yang terjadi. Jadi menurut saya kalau seandainya seperti ini kemudian eksaminasi sebetulnya ya kurang tepat. Karena akhirnya juga kembali kepada klarifikasi lagi. Percuma dan kurang tepat. Tapi setidaknya ada yang mengatakan bahwa dengan eksaminasi ini setidaknya akan mengembalikan marwah kepolisian, Pak. Meskipun ditemukan pelanggaran, nah marwahnya jadi oh ya berani mengakui, berani memperbaiki. Akhirnya kan tuduhannya seakan-akan dulu polisi sudah melakukan tindakan yang tidak betul ya gitu, mengakui gitu. Bagi saya kalau untuk kasus ini 2016 ini, polisi sudah melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang adanya, yaitu penyidikan dan membuahkan hasil berkas perkara, yang berkas perkara itu dipakai oleh jaksa, dinyatakan tidak ada cacat, kemudian dipakai untuk menuntut dan hakim sendiri membuktikan bahwa tersalah. Sudah terhukum, itu tugas polisi selesai, Pak. Adapun kemudian ada cacat misalkan dulu dipaksa dan sebagainya. Di dalam mekanisme hukum sudah ada jalur-jalur bagaimana mengawasi itu gitu. Kalau saya boleh menyampaikan ya, Pak, ini sebetulnya ya ini sering terjadi. Saya sebagai penyidik itu bahwa semua penyidikan itu semua tidak perfect, Pak.
ini adalah kelemahan daripada sistem hukum kita. Artinya apa? Kelemahan dari hukum ini untuk mengawasi bagaimana kegiatan penyidikan polisi itu diawasi dengan ini, sistemnya sampai sekarang menurut saya sih masih lemah ya. Kuhap sendiri tidak melihat bagaimana misalkan gini, penyidik itu harus menyampaikan apa yang diterima, tapi kan tidak selama ini. Polisi kadang-kadang memilih-milih yang kalau dia cenderung kepada pelapor ya milihnya yang memberatkan ini. Gitu. Jadi jaksa juga begitu, kan sudah ada meneliti apa itu kebenaran berkas perkara itu. Tapi sekarang kan ternyata yang kayak gitu masih lolos kan gitu kan. Bisa ditanyakan kan juga demikian sama Kaye nih kalau begitu. Pak jadi Farid, itu yang waktu itu masih menjabat sebagai anggota Komisi Yudisial ya, apakah ini jadi perhatian juga pada saat itu, jadi pertanyaan juga oleh Pak Arianto di pada saat itu, kenapa memang berkasnya belum lengkap, kenapa diterima, dilakukan penuntutan dan lain sebagainya. Ini kan menjadi pertanyaan juga, Pak Farid, apakah ini menjadi perhatian pada saat itu, Pak? Ya, terima kasih. Seingat saya dalam kaitan itu, untuk kasus ini tidak masuk dalam ranah pengawasan Komisi Yudisial karena memang dari pengalaman satu perkara itu bisa menjadi dipantau oleh Komisi Yudisial. Yang pertama terpublikasi dengan luas sehingga menjadi perhatian publik, apalagi kemudian ada timbul pro dan kontra. Lalu kemudian yang kedua, seingat saya untuk kasus ini juga tidak ada permintaan khusus dari pihak-pihak terkait untuk dilakukan pengawasan terhadap pemantauan persidangan oleh pihak-pihak, sehingga kemudian kalau yang seingatan saya gitu, untuk kasus ini memang tidak masuk dalam catatan bagian dari pengawasan atau pemantauan persidangan oleh Komisi Yudisial. Cuman mungkin perlu difahami dalam konteks pemahaman eksaminasi ini, mungkin Pak Arianto tadi mungkin pendekatannya berbeda. Kalau konteksnya untuk penegakan hukum bukan dalam rangka untuk dalam tanda petik ya mengobrak-abrik proses persidangan, tapi lebih yang saya pahami Pak Reza itu mengusulkan ini kasusnya diulik-ulik lagi, lalu kemudian dilihat kemudian apakah ada kelemahan-kelemahan misalnya atau petunjuk-petunjuk lain, dan atau kemudian katakanlah perintah hakim untuk kemudian melakukan misalnya karena terdakwa tidak katakanlah ada pihak-pihak lain yang seharusnya dihadirkan, didudukkan sebagai terdakwa, tapi ternyata kemudian tidak dihadirkan sebagai terdakwa, atau kemudian ada proses-proses lain yang dianggap keliru. Sebenarnya bukan bermaksud untuk membuka kembali kasus itu lalu kemudian mencari siapa yang salah dan benar, tapi dalam rangka untuk menjadikan kasus yang ada sekarang sebagai pintu masuknya adalah dengan melakukan eksaminasi sebagai sebuah pilihan untuk melanjutkan proses hukumnya atau tidak. Jadi bukan dalam rangka mengkoreksi putusan pengadilan, tapi dalam rangka untuk membuka tabir-tabir lain apakah ada yang perlu dibuka atau tidak. Kira-kira seperti itu sebenarnya kalau yang saya pahami, agar kemudian ada eksaminasi ini.